Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaam Sakif Alasmi. Saya Ahmad Hadikur Rahman Dari MAN3 Banyumas akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Implementasi Green Economy di Pantai Jetis Cilacap sebagai strategi pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir. Untuk latar belakang dari penelitian kami yaitu yang pertama, pesisir memegang peran strategis baik dalam ekonomi, sosial maupun lingkungan. Yang kedua, ada permasalahan nyata dalam abrasi, banjir rob, dan degradasi mangrove. Yang ketiga, green economy menjadi solusi untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu lokasi Pantai Jetis memiliki potensi dan tantangan. Dari tersebut, maka kita merumuskan masalah-masalah. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi apa saja di Pantai Jetis Cilacap yang mencerminkan prinsip green economy. Selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan green economy di Pantai Jetis Cilacap. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar Pantai Jetis mampu mengembangkan green economy sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan pesisir. Untuk tujuan penelitian, kami dari yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk implementasi green economy di Pantai Jetis Cilacap. Yang kedua, menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi green economy di Pantai Jetis Cilacap. Yang ketiga, mengevaluasi potensi green economy sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir, terutama di wilayah Pantai Jetis Cilacap. Berikutnya kami menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Jetis, Kecamatan Nusa Ungu, Kabupaten Cilacap. Subjek penelitian melalui perangkat desa, pengelola mangrove, TPI, warung, dan pengunjung. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 2 sampai 18 Agustus 2025. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, observasi, serta studi literatur. Validitas dan konsistensi informasi bisa diuji melalui triangulasi, member check, dan prolog in judgment. Untuk hipotesis, yang pertama yaitu aktivitas ekonomi berbasis green economy meliputi ekowisata, UMKM ramah lingkungan, perikanan berkelanjutan, berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi lokal. Yang kedua, pengelolaan lingkungan meliputi konservasi mangrove dan pengelolaan sampah, berpengaruh positif terhadap ketahanan ekosistem pesisir, namun pengelola limbah daur ulang dan inovasi energi terbarukan masih belum optimal. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dan keadilan sosial dalam implementasi green economy berpengaruh positif terhadap kohesi sosial dan keberlanjutan pembangunan pesisir. Selanjutnya, untuk implementasi green economy di Pantai Jetis meliputi ada 3 sektor. Yang pertama ekonomi, ada ekowisata, perikanan, dan UMKM lokal. Selanjutnya, sektor lingkungan meliputi konservasi mangrove, pengelolaan sampah dan limbah, dan energi terbarukan. Sektor sosial ada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta kesadaran lingkungan. Lanjut ke faktor pendukung. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, dukungan kebijakan seperti adanya peraturan desa di tahun 2020 tentang kelestarian alam MOU antara pengelola wisata dan Pangdam Aden. Pelangisasi. 3. Partisipasi warga dalam pengelolaan wisata, perikanan, dan konservasi mangrove. Begitu pula dengan faktor penghambat, ada keterbatasan dana dan sarana, ada pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, serta ada kerusakan mangrove. Juga dengan penerapan kebijakan hukum yang belum maksimal dan pelangisasi terkadang hanya bersifat formalitas. Faktor alam seperti abrasi dan ombak besar. Untuk strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah Jetis dengan berbasis green economy, yang pertama yaitu penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Yang ketiga, sinergi aksi lintas sektor. Yang keempat, pengukuran kalkulatif fungsi ekosistem mangrove. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, serta inovasi penggunaan energi terbarukan. Dari hal tersebut, kami dapat menyimpulkan jika penelitian menemukan bahwa penerapan green economy di Pantai Jetis telah berjalan pada tahap awal, ditunjukkan dengan tumbuhnya ekowisata, keterlibatan UMKM lokal, dan adanya konservasi mangrove. Namun, kelemahan masih ditemukan dalam hal pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, serta rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. Implementasi green economy di Pantai Jetis memiliki banyak peluang besar untuk mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan dan juga dukungan kebijakan serta peningkatan partisipasi masyarakat agar hasilnya lebih optimal. Demikian dari kelompok kami dan demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.